Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya Bono Prima. Kali ini saya akan membahas topik-topik yang berkaitan dengan sistem baru pengolahan nilai SKB CPNS Kemendikbudristek tahun 2021. Topik-topik yang dibahas ini berkaitan dengan skor, maksimum minimum, rata-rata dan standar deviasi, passing grade sampai request terhadap file atau video sebelumnya. Jadi sangat diharapkan sebelum atau sesudah menonton video ini, teman-teman bisa melihat kembali simulasi untuk pengolahan nilai SKB CPNS Kemendikbud tahun 2021. Linknya ada di sebelah atas. Topik-topik ini yang sering ditanyakan baik di kolom komentar di video sebelumnya maupun lewat jalur pribadi, chat pribadi lewat Telegram, WA maupun lewat email. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja untuk pembahasan topik-topik ini. Bismillah. Oke, kita mulai dengan Z-score. Kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan Z-score. Apa itu bentuk Z-score ya? Katanya Z-score itu menggambarkan posisi dari skor mentah alias untuk menggambarkan jarak skor mentah tersebut dengan rata-rata ketika diukur dalam standar deviasi unit alias satuan standar deviasi. Z-score positif menandakan nilainya di atas rata-rata. Z-score negatif menandakan nilainya di bawah rata-rata. Ini sumber dari teks ini. Oke, rumusannya alias seperti ini. Ini yang ada di pengumuman SKB ya. Skor mentah dikurangi rata-rata skor dibagi standar deviasi akan mendapatkan Z-score. Begitu ya. Kalau positif berarti dia di atas rata-rata, kalau negatif berarti dia di bawah rata-rata. Gitu. Sumber lain menyebutkan bahwa Z-score merupakan cara untuk mengukur hasil. Mengukur suatu hasil ke suatu normal populasi, suatu populasi normal. Kenapa disebut normal populasi? Karena sebaran dari Z-score akan berbentuk sebaran normal. Kan kalau suatu survei atau skor atau inilah penilaian, kadang-kala berat ke kiri kalau soalnya susah alias banyak dapat nilai yang jelek, atau berat ke kanan ketika soalnya gampang dan dapat banyak yang bagus. Nah, ini mengkonversi baik yang nggak imbang tadi ke kiri maupun ke kanan ke sebaran normal gitu. Itu maksudnya. Terus hasil dari tes itu bisa ribuan kemungkinan dan satuan. Hasil bisa seringkali tanpa makna. Sebagai contoh, jika ketahui berat seseorang 150 pound, mungkin suatu informasi yang bagus. Tapi jika kita atau jika kamu ingin mengkomparnya, membandingkan ke rata-rata berat seseorang, kita harus melihat data secara luas yang mungkin saja membuat kita kewalahan, kecapean. Kalau populasinya gitu kan, ketika kita ingin melihat secara luas. Nah, Z-score memberitahu kita di mana posisi berat badan itu jika dibandingkan dengan rata-rata populasi. Gitu ya. Nah, itu ini maksudnya ya berarti ketika Z-score-nya positif berarti di atas, Z-score negatif dia akan di bawah. Begitu sampai sini semoga bisa jelas. Gitu ya. Ngebandingin Z-score itu ngebandingin posisi terhadap rata-rata populasi. Itu kata kuncinya ya. Oke, ini sumber yang kedua. Jika teman-teman ingin menambahkan pengetahuan atau informasi terkait Z-score, silakan dituliskan di kolom komentar. Ngoreksi pernyataan ini juga boleh. Pokoknya tambahkan aja informasinya di kolom komentar. Terima kasih. Nah, ini maksimum minimum.
Tadi kan kita dapat Z-score, nilainya bisa positif, negatif, nggak mungkin nilai dari SKB dimasukkan nilai positif, negatif tadi. Nah, karena cukup nggak adil untuk yang nilainya di bawah rata-rata. Kok bisa nilai dia makin kecil? Kalah sama yang nggak ikut, misalkan gitu. Nggak, makanya ini dalam rangka mengkonversi 0 sampai 100 digunakanlah rumusan ini. Di sini ada istilah maksimum, minimum. Ada 3 kemungkinan penggunaan maksimum minimum ini. Bisa berdasarkan formasi, bisa berdasarkan populasi peserta Kemendikbud, semua peserta, bukan formasi, atau maksimum minimumnya mengikuti tabel TOK yang udah tertulis di dalam sini. Untuk setiap subtestnya. Nah, kita coba bahas analisanya dari 3 kemungkinan nilai maksimum minimum ini. Kalau kita hanya menggunakan data seformasi, maka nilai terendah di formasi tersebut nilai terendah seformasi akan jadi 0, nilai tertinggi seformasi akan jadi 100. Ini cukup tidak adil. Ini cukup tidak adil untuk yang dapat nilai terendah seformasi meskipun dengan jarak sedikit. Nah, yang perbedaan skornya hanya sedikit. Contoh 11, 12, 13. Kan sangat tidak adil, yang 11 dikasih 0, yang 13 dikasih 100. Ini ketika formasi normal. Bagaimana dengan formasinya 2? Maka yang tertinggi 100, yang terendah 0 gitu. Itu lebih tidak adil. Pun yang formasinya 1, apakah itu semua dia akan otomatis menang, otomatis semuanya 100? Jadi ini cukup tidak masuk akal karena pengumuman hasil nanti tidak akan keluar nilai 0 dan 100 di tiap formasi. Ini cukup melanggar logika kita. Seharusnya nilai 100 bukan berarti nggak ada, tetap ada, layak dimiliki oleh skor tertinggi dari semua. Ini saya warnain beda. Dari semua peserta, bukan seformasi. Bukan seformasi. Nilai 0 itu layak dimiliki oleh skor terendah dari semua peserta, bukan seformasi. Sebentar, ini saya kasih warna yang berbeda dulu. Gitu ya. Saya harap teman-teman semua mengerti. Sebentar ini saya ganti biar kelihatan penegasan poin saya. Saya salah. Ini tidak mungkin terjadi. Gitu ya. Makanya itulah dasarnya skor max sama skor min. Itu kemungkinan keduanya adalah melihat populasi peserta Kemendikbud. Semoga bisa dipahami. Ini pun masih kurang merasa puas, masih mungkin belum cukup
muncullah kemungkinan ketiga, yaitu mengikuti tabel alias tabel ini. Skor terendah yang punya skor seperti ini akan dikonversi 0, yang punya skor seperti ini akan dikonversi 100. Begitupun yang bawah. Kalau ini dikonversi nilainya jadi 0, ini dikonversi menjadi 100. Nah, kenapa bisa gitu? Karena berdasarkan nilai yang udah muncul, kan ada nilai yang bawah sama nilai atasnya belum tersentuh semua. Sebagai contoh, di dimensi psikologi tidak ada yang dapat 40, sekitar 70-an nilai terendahnya. Pun nggak ada yang dapat 200. Jika ada yang dapat seperti itu, sampaikan aja di kolom komentar. Saya menduga tidak ada yang nilai 0 di dimensi psikologi, tidak ada yang nilai 0, nilai 100 di dimensi psikologi. Karena tidak ada yang mencapai skor 40 dan 200. Kalau yang atas ini masih sangat mungkin dicapai. Sampai sini cukup jelas poinnya. Nah, zat hipotetik ini yang maksud saya sebagai asumsi. Hasil konversi skor terendah akan jadi zat hipotetik minimum, skor tertinggi dikonversi akan menjadi zat hipotetik maksimum. Pas terendah tertingginya kemungkinan mengarah ke dua sini, kedua yang ini nggak mungkin, yang ini tidak mungkin. Begitu sekiranya. Yang paling mungkin sebenarnya ini. Karena cukup masuk akal ya, tabel disediakan, seharusnya ini jadi 0, ini jadi 100. Seperti itulah. Jika teman-teman asik ingin bertanya, masih atau kecepatan kurang jelas, atau mau nambah informasi, berdiskusi, sampaikan saja di kolom komentar. Semoga bisa dipahami. Nah, terus kita lanjut ke rata-rata. Nah, di sini pertanyaannya adalah rata-rata yang digunakan atau apakah rata-rata seformasi atau rata-rata semua peserta? Yang lebih condong rata-rata seformasi dikarenakan sulitnya mengumpulkan data. Gara-gara gitu, mereka berpikir Jatmax sama Jatmin ngambil dari formasi juga. Padahal tadi udah dibahas, Jatmax sama Jatmin tidak mungkin ngambil dari seformasi. Berdasarkan definisi di awal tadi, karena J-score itu membandingkan suatu skor mentah ke skor dari populasi, dia berada di mana di antara populasinya, maka rata-rata ini semestinya ngambil dari rata-rata semua peserta. Begitupun dengan standar deviasi. Terkait masalah beratnya mengumpulkan data, ya berarti itu akan menjadi PR. Kalaupun kita ingin mengambil cara termudah, maka boleh saja kita ngambil rata-rata dari seformasi. Namun, jangan lupa untuk menambahkan skor maksimum dan skor minimum di tabel formasinya. Kenapa? Karena semakin banyak data yang bisa kita tulis, itu diharapkan bias penyederhanaan data, bias yang terjadi akibat penyederhanaan data bisa semakin kecil. Begitu ya. Jadi ya kalau kita sulit mengumpulkan semua data, ya ambil seformasi saja boleh, tapi kita tambahkan skor maksimum minimum. Selain untuk mengharapkan bias yang kecil, skor max sama min juga tadi bisa untuk mendapatkan zat max sama zat min yang digunakan konversi nilai 0 sampai 100 gitu ya. Sekali lagi rata-rata itu ngambil dari semua peserta, namun kita sederhanakan dengan seformasi ditambah maksimum dan minimum. Karena penilaian ini diharapkan untuk mengecilkan bias dan juga untuk mendapatkan Z max dan Z min. Begitu. Jika teman-teman ada
yang ingin ditanyakan, boleh sampaikan di kolom komentar. Oke, topik yang ditanyakan lagi terkait passing grade. Ada yang bingung passing grade itu diambil dari mana? Kalau saya melihatnya, passing grade kan dituliskan di dalam satu tabel. Dalam satu tabel skor mentah. Maka passing grade ini melihatnya dari ketercapaian skor mentahnya. Jika etika dan tridharma perguruan tinggi itu sudah mencapai skor mentah 4 alias benar 4, maka sudah lulus passing grade. Passing grade bukan dari hasil pengolahan nilai. Tapi dari skor mentah yang muncul dalam pengumuman hasil CBT maupun pengumuman hasil wawancara dan praktik mengajar. Kan beberapa lokasi, beberapa instansi atau tujuan lamaran itu sudah menyampaikan nilai wawancara dan praktik mengajarnya. Itulah yang digunakan untuk melihat ketercapaian skor passing grade-nya. Sekali lagi bukan dari hasil pengolahan nilai ya. Oke, jika ingin berdiskusi terkait ini, silakan sampaikan di kolom komentar. Oke, topik terakhir yang tidak kalah menariknya adalah request terhadap file simulasi kemarin. File simulasi kemarin bagi beberapa orang itu tidak familiar digunakan karena menginputnya cukup tidak tidak susah meskipun padahal masih sederhana, cuma bagi beberapa orang itu dianggapnya sulit ya. Harus menggeser-geser sheet dan juga merekapnya juga tidak terbiasa direkap. Ya udah, sekaligus mereka katanya ingin menambah peserta tapi kesulitan. Kan kemarin saya menggunakan simulasi formasi 3 peserta ditambah sperma sofmin doang. ABCDE. Begitulah. Oke. Ya sudah. Nah, di sini saya ingin menunjukkan kalau sudah berhasil memenuhi permintaan rekan-rekan semua untuk membuat file yang lebih mudah digunakan, yaitu tinggal input di tempat yang sudah disediakan, dan tempat yang mudah dijangkau, sekaligus nanti hasil pengolahannya langsung muncul, hasil rekapannya langsung muncul. File Excel ini juga mengakomodir untuk jumlah peserta yang berbeda-beda. Saya akan memberikan simulasi bagaimana untuk menambah peserta dan mengurangi peserta. Oke, tunggu di sini. Saya coba buka filenya dulu. Ada di sini. Oke. Nah, ya udah. Saya lanjut ya topiknya. Ini untuk simulasi part kedua yang cukup lengkap. Format resmi hasil rekapannya yang diumumkan akan seperti ini ya. Format resmi hasil integrasinya. Saya tidak membuat filenya seperti ini karena ini cukup cukup lebih rumit membuatnya secara otomatis. Ini sistem BKN dan Kemendikbud yang punya untuk membuat hasil rekapannya akan membentuk seperti itu. Yang saya tunjukin adalah tadi mau mengetik secara sederhana, nanti rekapannya muncul kayak gini. Nih, ini ngetiknya di sini. Kalau teman-teman hapus nilai ini, gitu, maka hasil dari pengolahan skornya akan tuh banyak nolnya ya. Skor max min aja yang nggak berubah. Tetap ada dan rekapannya tuh 0 semua. Yang akibat rankingnya 1 semua. Oke, coba kita masukkan datanya. Kita masukkan data. Bagaimana caranya kontrol? Adalah kita masukin data ya, 409, 429,
tambah 404. Tuh, SKD-nya sudah terinput gitu ya. Ini SKD sudah terinput gitu. Nah, untuk literasi sebentar. Seharusnya tadi kan udah ada redo, apa sih redo? Kontrol R. Bukan, ya udah. Ayo kita input aja yuk, data asal aja. Ini misalkan 6, 5, 4. Ini 3. Nah ini 5. Ini 9, 7, 5, 3. Nah, ini kalau teman-teman ada yang di bawah passing grade, tandain merah aja untuk mengingat kalau dia di bawah passing grade. Gitu. Terus BPM-nya anggap aja 12, 11, 10. Begitu ya. DPI-nya 165, 175 sama 140. Wawancaranya itu kita anggap 12, 13, 14. Ini dibalik aja 14, 13, 12. Oke, ini input dengan data teman-teman semua. Nanti keluar rekapan di sebelah sini. Rekapan ini sebenarnya muncul dari hasil pengolahan di bagian bawahnya. Oke, ini literasi maksimal 10%, ini 15%, 20%, 15%, 20%, 20%. Di total ini akan jadi 100. Ini hasil pengolahannya di jumlah, ternyata ranking satunya dimiliki oleh si B. Gitu ya. Nah, alias sudah keluar otomatis hasilnya. Tinggal teman-teman coba saja. Oke, request pertama sudah dipenuhi. Request kedua adalah cara mengubah peserta. Ini kan 3 peserta. Ini saya udah bikin yang 10 peserta. Ini yang 12 peserta. Oke, saya akan menentukan cara untuk mengurangi jumlah peserta. Sama menambah jumlah peserta. Begitu ya. Dua hal ini yang akan saya tunjukkan kepada teman-teman semua. Oke, kalau mengurangi jumlah peserta, sederhana saja. Kalau ini ada 10, kita perlunya 6, maka kita tinggal hapus peserta yang nggak ingin kita tunjukkan. Ini kita hapus. Nah, ini udah hapus, yang bawah kan akan error. Teman-teman errornya boleh diabaikan, boleh dihapus juga, nggak masalah. Karena nggak mempengaruhi rekapan. Tidak mempengaruhi rekapan. Tetap muncul rekapan peringkatnya. Begitu. Semoga bisa dipahami ya. Kalau mengurangi tinggal delete doang. Nah, yang jadi PR, bagaimana kalau 3 format ini 3, 10 sama 12 masih kurang. Pesertanya ada 15 atau bahkan lebih. Untuk menambahnya kayak apa? Menambahnya itu lebih rumit. Karena teman-teman perlu untuk insert. Nih ya, kayak kan udah ada 12, saya tambah 3 lagi. Kliknya yang di sini nih, sampai semua bloknya tercover, terus klik kanan, insert. Pastikan ini hijaunya muncul secara otomatis. Kita tambahkan dulu semuanya, bukan hanya yang atas doang, yang bawah juga ditambah. Insert gitu. Nah, kalau sudah, copy nama dulu, JKLMNO. Ini copy nama dulu ya, kita copy namanya. Kita copy namanya untuk semua tempat. Pastikan semua namanya harus sampai O. Copy namanya,
Copy nama. Mohon maaf ini nggak ada percepatan di bagian ini. Jadi silakan tonton dengan sabar bagi yang berkepentingan. Bagi yang berkepentingan ya boleh di skip, boleh diakhiri videonya. Ini juga bukan hanya di atas, tapi di bawah juga. Ini ditambahin, ini ditambahin, ini ditambahin, ini ditambahin, ini ditambahin, ini ditambahin. Bukan hanya di sini juga. Kita tambahin, harus muncul. Kita tambahin, kita tambahin, kita tambahin terus, tambahin terus, kita tambahin terus. Oke, sudah. Kalau udah menambahkan begitu, selanjutnya adalah copy rumus. Copy rumus. Copy rumus yang ini. Nah, cara blok terus copy, ini copy aja rumusnya. Gitu. Salah. Sebentar, maaf. Dari paling atas, dari tahap pertama. Ini copy rumus. Copy rumus untuk tiap bloknya ya. Copy paste aja begitu terus. Copy paste, copy paste, copy paste aja. Misalnya rumusnya ke copy kok, sesuai dengan blok. Ini copy pastenya setiap tempat ya. Salah. Copy paste begitu. Yang bawah juga copy paste. 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 Oke, sudah. Copy paste ini, yang bawah ini juga harus copy paste. Copy paste aja. Copy paste. Copy paste. Copy paste terus ya. Ini harus sabar membuatnya. Nah, sudah copy paste selesai. Langkah selanjutnya adalah mengganti rumusan rata-rata. Rumusan rata-rata. Kita ganti ini sampai paling bawah. Oke. Ini kita ganti dari ini juga sampai paling bawah ya. Sampai paling bawah. Ini kita ganti. Sebentar. Bukan hanya rata-rata. Standar deviasi juga. Semuanya. Sampai paling bawah. Ganti terus. Kita ganti terus.
Ini terus rata-rata dan deviasinya kita ganti. Bloknya kita perbaiki. Oke, maaf cukup lama pengeditan ini. Guys, ini lebih baik. Oke, terus sudah. Jetmask Jetmich-nya juga kita perbaiki. Jetmask sama Jetmich-nya. Bukan hanya sampai situ, tapi sampai paling bawah. Jetmich juga sampai paling bawah. Ini kita ganti sampai paling bawah. Kita ganti sampai paling bawah. Pun sebenarnya kalau nggak diganti nggak apa-apa kali ya. Karena kan Skormax sama Sormin. Nah, tapi nggak apa-apa lah, kita ganti aja nih. Kita ganti sampai paling bawah. Kita ganti sampai paling bawah. Masih kita ganti. Terus begitu terus. Ini kita ganti sampai paling bawah. Oke. Terus sudah. Terakhir copy paste. Ini tinggal copy paste saja. Nah, ini copy paste saja. Ini copy paste. Oke, sudah benar. Rankingnya diganti. Bukan sampai ke situ saja. Ini harus diganti sampai bawah. 30. Oke, ini diperbaiki sampai paling bawah. Oke, rankingnya harus kita ganti juga ya, tadinya 26 sampai paling bawah. Oke, kalau udah gini, udah data udah siap digunakan. Kita coba pergunakan. Ini pakai data random aja ya. Pakai data random. Pakai data random 15 peserta. Skor ASKD-nya tertinggi 510. Meskipun ya tahulah, nggak usah dibicarakan. Ini kita coba kurangi 5. Ini data random ya, sekali lagi ya. Teman-teman tinggal pakai aja. Ini untuk mengetes hasil penulisan rumusnya apakah bermasalah atau tidak. Ini kan gitu ya. Nanti kita naikin. Terus ini dibalik saja. Kita anggap semuanya PG. Oke. Sorry.
Kenapa? Oke, sorry. Oh, sini. Ah, ini baru benar. ppm sama juga lah. Terakhirnya PG-nya 8 ya. Ya udah. Ini karena paling mentok 20, jadi kita bikin 20 saja. Ini abaikanlah karena ini kan data randomnya. Kalau pakai data asli nggak bakal keluar kayak gitu. Ini untuk proses 1989 kurangi 6 aja. Kurangi 4. Ya kita kurangi 4. Oke. Wawancara menurutnya 25 ya. Ini rendahnya 12 ya. Karena wawancara mungkin nilainya koma, jadi kita tambah 1,5. Salah. 1,5. Oke. Ini pakai data random. Paling tinggi 25 ya. Oke, berarti saya salah. Mohon maaf atas kesalahan yang terjadi karena sangat mungkin setengah koma jadi kayak gini. Masih terlalu tinggi, ya udah tuh. Masih terlalu tinggi, ya udah di sini. Oke, untuk aja 25. Ini juga sama. Untukin saja 25. Ini 25. Nah, ini aja deh. Kurang 0,5 masalah. Yang di bawah ini bisa. Oh, errornya gitu. Ngobrol bro. Kan ini normal tuh ya. Oke. Gini, ini data random tadi. Hasil pencet angka saja. Apakah otomatis? Siap, otomatis dan rankingnya juga langsung keluar. Begitu ya ceritanya. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh sampaikan di kolom komentar. Gitu. Oke, mungkin gitu saja. Terima kasih atas pertanyaannya, atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan, kekurangan lancaran ucapan, dan juga kelamaan waktu. Jika ingin bertanya, sampaikan aja di kolom komentar. Terus hasil resmi nunggu pengumuman yang akan keluar di awal Januari. Ini cuma menjawab pertanyaan. Semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.